Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, yaitu kekuasaan baik di sorga maupun di bumi, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Waktunya sudah tiba bagi anak manusia untuk dimuliakan. Dan sejak saat itu Tuhan Yesus berlaku sangat sabar dan tenang dalam menghadapi murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang miliknya yang ada di dunia ini sampai pada kesudahannya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kasihnya, kesabarannya, kerendahan hatinya melalui perbuatan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Petrus berusaha untuk menolak kakinya untuk dibasuh oleh Tuhan Yesus, karena menurut Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan gurunya, tidak boleh melakukan membasuh kakinya. Itu adalah sangat merendahkan martabatnya. Hal inilah yang membuat Petrus mengeraskan hatinya. Ia tidak mau dibasuh kakinya oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Seringkali kita tidak mengerti mengapa Allah selalu membawa kita kepada titik yang terendah. Baik kekerasan hati kita dipatahkan, kesombongan kita, keegoisan kita diturunkan serendah-rendahnya, yaitu supaya kita merasa tidak berdaya di hadapan Allah, supaya kita mengakui dan menerima pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kita dari dosa, iblis, dan dari maut. Tetapi manusia duniawi seringkali kita berpikir sama seperti Petrus bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru tidak boleh melakukan sampai mengorbankan dirinya sendiri untuk mati di atas kayu salib. Belum lagi dengan menerima hinaan, olokan, cambukan, ditelanjangi, diludahi, dipermalukan. Tapi Tuhan Yesus melakukan semuanya itu untuk kita. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dengan aku." Lalu kata Petrus, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kita harus merelakan diri kita datang kepada Allah dengan segala kerendahan hati, mohon pengampunan akan segala dosa-dosa dan kesalahan kita, maka Allah akan mengampuni, menyucikan, dan membenarkan kita.